warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah adik-adik, pada kesempatan hari ini perkenalkan Kakak Septiani akan membahas materi tentang gerak dan gaya, yaitu materi fisika kelas 10 semester 1 bab 2 tentang gerak dan gaya. Di mana adik-adik ada yang harus kalian capai, yaitu siswa dapat menganalisis beberapa macam gerak, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan hukum-hukum Newton atau hukum tentang gaya. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan materi dan contoh-contoh soal serta pembahasan soal. Kita mulai dari gerak. Perlu adik-adik ketahui bahwa gerak itu sendiri merupakan sesuatu yang mengalami perubahan posisi. Kita misalkan seperti kita berjalan, ya. Kalau kita berjalan, otomatis kita melakukan gerak. Seperti itu juga benda mati. Apabila kita mendorong sebuah kursi, misalnya kita mendorong sebuah penghapus dari titik A ke titik B, itu dinamakan gerak. Dan juga di dalam gerak itu banyak bermacam-macam, yaitu diantaranya ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Baiklah adik-adik yang hebat, pada kesempatan hari ini kakak juga akan menjelaskan apa itu gerak. Gerak tadi kita mengetahui adalah perubahan posisi, ya. Perubahan posisi yang dialami oleh suatu benda atau suatu makhluk hidup, ya, seperti hewan berlari dari titik A ke titik B, dari kesana kemari, itu dinamakan gerak. Seperti itu juga sebuah pohon mengalami pergerakan apabila dia mengalami pertumbuhan, ya, seperti kecambah dan lain sebagainya. Itu dinamakan gerak. Lalu di dalam gerak kita juga mendapatkan definisi dari jarak. Apa itu jarak? Ya, kita mengetahui jarak itu adalah sesuatu perpindahan atau panjang lintasan, ya. Misalnya misalnya kakak ini bergerak, ya, dari papan A ke papan B, ya. Otomatis kakak akan mengalami panjang lintasan, di mana panjang lintasan tadi yaitu dinamakan jarak. Dan sebelumnya kakak juga sudah menjelaskan besaran. Di dalam jarak ini termasuk besaran pokok dan satuannya adalah meter atau sering. Lalu di dalam gerak juga, ya, di dalam jarak juga ada yang dinamakan perpindahan. Apa itu Kak perpindahan? Perpindahan yaitu, ya, perubahan atau selisih dari titik akhir ke titik awal. Jadi misalnya kakak pergi ke suatu pasar, kakak akan bergerak dari ke utara, ke selatan, dan ke timur. Otomatis kakak akan mengalami perpindahan, ya. Perubahan itu contoh dari perpindahan. Lalu macam-macam gerak. Gerak itu mempunyai 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga ada gerak parabola. Yang keempat ada gerak melingkar.
Kakak akan menjelaskan satu persatu dari gerak-gerak, ya. Gerak lurus beraturan atau sering dinamakan GLB. Jadi adik-adik, kalian harus menyukai terlebih dahulu pelajaran fisika. Apabila pelajaran ini kalian anggap mudah, maka otomatis kalian akan mudah mencerna pelajaran-pelajaran fisika. Ya, ilmu kita seperti gelas kosong. Apabila kita menganggap diri kita gelas kosong, apabila ada orang yang memberikan ilmu pengetahuan, otomatis kalian akan mencerna atau menyerap ilmu tersebut. Dan apabila kalian menganggap ilmu kalian seperti cangkir yang ada airnya, maka apabila kalian diberikan ilmu, maka tidak akan sia-sia atau akan sia-sia. Baiklah, GLB itu gerak lurus beraturan, di mana di dalam gerak lurus beraturan ini, ya, kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Apabila kita mengendarai motor tersebut mengalami gerak atau kecepatan yang konstan, ya. Kecepatan itu perubahan posisi terhadap waktu, ya, adik-adik. Kalau kita GLB itu kita mengalami konstan, otomatis akan memiliki grafik yang seperti ini, ya. Di sini ada T, ada V, di sini ada T, dan akan mengalami yang namanya X. X ini perubahan posisinya akan konstan atau kecepatannya akan konstan, ya, seperti itu. Dimana adik-adik di dalam fisika otomatis tidak terlepas dari yang namanya rumus. Benar, rumus itu adalah cara jitu untuk kita mengerjakan soal-soal fisika. Dengan rumus kita akan mempermudah mengerjakan soal tersebut. Dimana rumusnya adalah V sama dengan V0, ya, V0 atau X0 dikurang XT, ya. XT dikurang X0, X2 dikurang X1 per delta T. Nah, ini adalah rumus untuk mencari gerak lurus beraturan, di mana adik-adik kita perlu tahu V itu adalah kecepatan. Bagus. Kecepatan, kita ingat kemarin besaran turunan satuannya adalah meter per sekon. Lalu X2 adalah jarak kedua, satuannya meter, ya. X1 adalah jarak pertama, satuannya meter. Delta T adalah perubahan waktu, ya. Nah, dalam selang waktu berapa mengalami perubahan. Baiklah adik-adik, ini untuk contoh dari GLB. Oke. Contoh soalnya seperti apa, Bu? Contoh soalnya seperti apa, Kak? Ya, seperti ini, ya. Apabila suatu keadaan yang melaju, sebuah mobil misalnya, dengan kecepatan 4 meter per sekon dengan jaraknya yaitu 2 meter. Berapa waktu? Nah, waktu yang dibutuhkan. Ya, apabila kita mengetahui jarak atau waktu, bisa kita mengetahuinya dengan mencari dik, ya. Ingat pelajaran fisika dik, atau diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke. Diketahuinya, kita mengetahui kecepatan itu adalah V, 4 meter per sekon. Lalu jaraknya X, 2 meter. Ya, ditanya waktu.
Nah, kita kembali lagi ke rumus ini. Apabila waktu di bawah, ya, ingat hukum Pascal. Kalau yang di atas itu X, di bawah itu V, T itu di bawah. Apabila kita mencari yang di bawah, kita tutup. T sama dengan X per V, ya. T, jadi dijawab atau jawab. T sama dengan X, ya, X per T, di mana X per T. X adalah 2, V-nya adalah 4, jadi setengah sekon. Jadi dengan setengah sekon waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut. Ini contoh soal dari GLB. Baik anak-anak, adik-adik, mungkin penjelasan GLB-nya kakak akan menjelaskan GLBB. GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini perbedaan dengan GLB, yaitu gerak yang mengalami kecepatan yang berubah-ubah. Ya, seperti kita mengendarai sebuah mobil. Apabila kita mau cepat, maka kita akan mempercepat atau kelajuannya atau mempercepat kecepatan mobil tersebut. Ya, seperti kita mengendarai mobil, seperti motor, seperti itu juga. Dan apabila kita mengalami pengereman, itu namanya perlambatan. Oke, baiklah adik-adik, di sini kakak akan menggambarkan suatu grafik, ya, grafik dari GLBB. Kalau grafik tadi hanya lurus aja, kalau GLBB beda, ya. Kalau GLBB itu mengalami perubahan, ya. Di sini ada V, di sini ada T, di sini ada X-nya atau jaraknya, ya. Terlihat dari seperti ini. Nah, V-nya atau kecepatannya mengalami perubahan, ya. Bisa juga mengalami perlambatan, otomatis V-nya akan berkurang. Seperti itu. Rumusnya, ya adik-adik, yaitu rumusnya X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, ya. Nah, ini rumus dari GLBB, ya. Yuk kita definisikan satu-satu. Adalah jarak, X adalah jarak, satuannya meter, V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon, T situ adalah waktu, ya, kecepatannya sekon, A itu adalah percepatan, ya, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T itu adalah waktu, time, ya, atau waktu, satuannya sekon, seperti itu. Oke adik-adik, contoh soal dari GLBB. Oke, ya, silakan kalau mau dicatat boleh, ya. Untuk contoh soal sebuah kendaraan, contoh soal sebuah motor atau mobil boleh, ya, yang melaju dengan kecepatan 80 meter per sekon. Mendadak mengerem, ya, mendadak mengerem atau setelah 4 sekon. Tentukan jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Tentukan Nah, untuk jalan ini, yaitu kita harus mengetahui dulu, diketahuinya V-nya sama dengan 80 meter per sekon. Itu kecepatan awal. VT-nya ya, T-nya adalah 4 sekon, ya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu ditanya
jaraknya. X sama dengan, kita masukkan rumusnya, jawab. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, kalau dia mengalami pengereman berarti untuk A-nya atau percepatannya itu sama dengan 0. Jadi V0 80 dikalikan langsung menjadi 4 ditambah 0 sama dengan 80 kali 4 320 meter. Ini untuk contoh soal dari GLBB. Ya. Untuk selanjutnya, ya silakan boleh kalau mau dicatat terlebih dahulu. Macam-macam gerak selanjutnya yaitu gerak parabola. Ya, gerak parabola ini yaitu gerak yang sering dilakukan oleh para basket ya, pemain basket ya. Geraknya itu mengalami parabola ya. Yang keempat yaitu gerak melingkar. Oke. Kalau gerak parabola itu gerak yang mengalami dua arah perpindahan, yakni secara horizontal dan vertikal ya. Kita mengetahui ini horizontal, ini adalah vertikal ya. Ya, ini titik X, ini titik Y. Nah, dia mengalami perubahannya seperti ini, nah seperti ini ya. Itu dinamakan gerak parabola. Gerak parabola mempunyai rumus yaitu X sama dengan V0T V cos theta T ya. X sama dengan V0 cos theta T, di mana X itu adalah jarak, satuannya meter. V0 itu kecepatan awal itu satuannya meter per sekon. Theta itu sudutnya ya, sudut, dan T itu adalah waktu. Ini untuk yang gerak parabola ya. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan gerak melingkar ya. Oke, gerak melingkar sering kita ketahui seperti roller coaster ya. Geraknya mengalami perubahan yang melingkar ya. Terus selanjutnya setelah beberapa gerak yang akan kakak jelaskan, ada juga materi tentang gaya. Mungkin itu pada channel selanjutnya. Kakak Septiani, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Teruslah belajar, asahlah ilmu pengetahuan kalian ya. Jangan cepat puas dengan apa yang kalian miliki, karena pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kekurangan, dan kekurangan itu harus kita tutupi dengan kelebihan, dengan cara kita harus lebih daripada yang lain. Mungkin saja kakak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.